Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Kembali kita menghaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah majelis ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pada pagi hari ini pertemuan yang kedua, alhamdulillah dapat bertemu lagi kita. Namun sebelumnya kita sepakati waktu syuruk jam berapa pagi ini? 6 lewat 5 atau 10. Oke, sepakat kita 6 lewat 10 saja. Kita selesai, kita sholat syuruk. Syukur-syukur kalau ada sarapannya ya. Ada insyaallah di rumah ya. Nah, jadi 6.10 sepakat kita selesai. Siap? Baik. Kembali saya ingin menginformasikan bahwa saya punya channel, punya majelis studi dakwah terapan yang mengulas dan mengkaji materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah kurang lebih 160 video yang saya upload dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, like and share ditunggu, dan itu gratis. Ustadz, kok nggak bisa dibuka di HP saya? Karena paketnya nggak ada. Nah, itu masalahnya. Nah, satu lagi informasi kedua, mungkin ada yang mau berangkat umroh bareng dengan saya tanggal 30 Oktober 29.900.000. Tapi bintangnya bintang 4, karena bintang 5 nanti serba salah. Kita lama di masjid, sayang hotelnya nggak ditempati. Kalau kita di hotel, sayang nggak ke masjid. Makanya kita siasati ya udah bintangnya bintang 4 aja. Kalau bintang 7 obat dia ya. Ini umroh munajat sambil ibadah qabul hajat. Yang belum punya jodoh, yang belum punya keturunan, insyaallah nanti di sana kita akan bimbing. Itu sekedar informasi. Nah, masuk kita kepada tema kajian kita. Apakah memilih pemimpin itu bagian dari akidah? Sebab ada yang bilang kalau begitu nanti Ustadz rukun iman itu jadi 6. Enggak begitu dong cara berpikirnya. Enggak begitu ya. Jadi apakah memilih pemimpin itu bagian dari akidah? Ini kajian kita. Karena ya memang tahun depan kita akan pesta. Tapi maaf, kajian saya ini tidak mengarah kepada siapa dan kepada kemana. Saya berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang perlu dicatat. Saya bukan kampanye, saya bukan orang partai. Nggak ada kepentingan saya di situ. Kepentingan saya dakwah, mencerdaskan umat, mencerahkan umat, bahwa Islam itu mengatur segalanya. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Nah, silakan sambil minum, belum ya? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pengantar. Akhir-akhir ini banyak ungkapan sepertinya baik
namun pada hakikatnya adalah racun yang mematikan. Hati-hati, banyak ungkapan. Contoh, mematikan akidah seorang mukmin khususnya bagi orang awam. Ungkapan tersebut yang terkait tentang masalah kepemimpinan. Ini ungkapannya bagus, tapi racun sebetulnya. Kita lihat contohnya. Kehidupan beragama seperti berada di dalam pesawat terbang. Kita memilih pesawat karena yakin akan profesionalisme penerbangan. Tidak peduli pilotnya atau kopilotnya itu beragama apa. Ada gitu ungkapan. Iya. Jadi bernegara itu kayak kita dalam pesawat. Kita naik pesawat, nggak peduli pilotnya itu agamanya Islam atau non-Muslim. Yang penting ya bagus, selamat begitu. Begitulah bernegara, kata orang. Nampaknya bagus. Nah, jangan bawa-bawa agama ke ranah politik. Tetapi kembalikanlah agama itu pada tempatnya yang suci, yaitu masjid. Makanya di masjid jangan bicara politik, begitu. Ungkapannya nampaknya bagus. Bagus ungkapan ini realita loh. Oke. Nah, contoh lain. Pemimpin kafir yang adil lebih utama daripada pemimpin muslim yang zolim. Ada ungkapan begini. Bahkan yang mengungkapkan ini pakai dalil. Gini dalilnya. Mereka katakan itu adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib. Demi Allah, bukan Ali yang mengungkapkan itu. Demi Allah, bukan. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak pernah Ali bin Abi Thalib membuat statement seperti itu. Lalu siapa yang mengungkapkan ini? Ternyata Ali bin Musa bin Ja'far bin Tawus atau Sayyid Ibnu Tawus, tokoh Syiah asal Irak. Itu yang mengungkapkan. Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim. Hati-hati, jangan mau dipelintir kita. Karena orang kafir itu seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika hum syarrul bariyah. Enggak ada orang kafir yang baik, enggak ada orang kafir yang jujur, yang adil, enggak ada. Karena Allah yang mengatakan seburuk-buruk makhluk. Nah, itu akidah itu. Gitu loh maksudnya. Maaf sekali lagi saya tidak sebut nama dan macam-macam enggak ya. Ini dalil semua yang saya sebutkan. Oke. Nah, berhati-hatilah. Jika umat Islam tidak peduli terhadap politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli terhadap Islam dan umat Islam. Tuh, hati-hati. Udahlah, politik itu mah urusan dunia. Hancurlah kita. Ini bukan saya yang ngomong. Kiai Sukron Makmun juga ngomong begitu, banyak YouTube-nya. Senior kita itu. Karena yang akan naik menjadi wakil rakyat adalah dari mereka. Makanya saya sering sarankan itu, kalau bisa orang Islam itu partainya satu aja dah. Kemudian semua ustadz yang baik masuk jadi anggota dewan, cakep. Cakep. Cuman ya itu kadang-kadang begitu masuk kena virus. Luar biasa memang. Ini ya. Beriman kepada Al-Quran artinya apa? Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu termasuk masalah politik.
Nih Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Jadi Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, termasuk politik. Di situ letak akidahnya. Wajib kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna, ditinjau dari segala sisi, tidak ada kurangnya. Harus yakin begitu, nggak boleh ragu. Islam agama sempurna dari semua sisi. Al-Quran sebagai sumber Islam, sumber hukum Islam, menjelaskan segala sesuatu baik secara global maupun secara rinci. Itu Al-Quran itu. Ada yang global, ada yang rinci. Seperti misalnya berwudu, itu rinci. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Usap mukamu, basuh tanganmu, usap sebagian kepalamu, basuh kakimu, rinci dia. Nah, masalah kepemimpinan adalah masalah besar. Sudah pasti Islam memberikan tuntunannya. Kenapa? Karena ke WC saja ada aturannya dalam Islam, apalagi politik. Makanya jangan alergi bicara politik, tapi yang sehat. Nah, mari kita lihat larangan-larangan memilih pemimpin. Ini ada beberapa larangan yang nggak boleh kita pilih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Larangan memilih orang kafir menjadi pemimpin. Ini jangan salah paham. Kafir di sini artinya orang yang menutup diri terhadap Islam, bukan tidak beragama. Bukan. Abu Jahal dibilang kafir, nggak marah dia. Tapi ada orang sekarang kok marah. Dan kafir ini tidak boleh dituju-tujukan kepada orang, nggak boleh. Kafir loh, nggak boleh. Tapi larangan memilih orang kafir jelas dalilnya. Ini ayatnya, kita baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a. Enggak boleh orang kafir dipilih menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita umat Islam ini memilih orang kafir menjadi pemimpin, kita pilih dia, kita tusuk dia, itu artinya mengundang azab Allah, mengundang murka Allah, mengundang kesusahan demi kesusahan. Coba aja lah. Kalau umat Islam memilih orang kafir, batuk nanti anak Krakatau, selesai kita. Saya ngasih ceramah di Jatiwaringin sana, sebuah komplek mayoritas Islam. Tapi begitu pilih pemimpin RW, yang muncul bukan orang Islam. Begitu pemilu, yang menang bukan orang Muslim. Aneh. Kan orang Muslim semua Pak Haji, ya itulah Pak Ustadz. Nah, disitulah letaknya. Jelas ayatnya ya. Jangan, kata Allah, berarti haram.
Ini maaf, saya tidak sebut nama lah. Kemudian, larangan memilih orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin. Lebih detail. Wahai orang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Yang dipanggil hanya orang yang punya iman. Kalau merasa punya iman, dengarkanlah ini. Itu maksudnya. Jangan kamu mengambil orang Yahudi dan orang Nasrani menjadi pemimpinmu. Jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas Allah menyatakan. Surah Al-Maidah ayat 51. Karena sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang mengaku beriman mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jelas ayatnya. Jelas. Jadi kalau orang ngaku muslim, dia pilih orang Yahudi Nasrani jadi pemimpin, maka kata Allah, kalian termasuk golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Lanjut. Larangan menjadikan pemimpin orang-orang yang memperolok-olok dan mempermainkan Islam. Jelas ayatnya. Ini ayatnya. Kemudian ini terjemahannya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kamu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi 14 abad yang lalu sudah Allah kasih tahu. Jadi nggak boleh kita menjadikan pemimpin orang yang memperolok-olok agama Islam, yang mengejek-ngejek Islam, yang mengaduk-aduk Islam, yang mengobok-obok Islam. Nggak boleh. Ini larangan. Nah, kemudian larangan menjadi pemimpin orang yang menimbulkan kemudaratan. Ini ayatnya. Ini terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang di luar kalanganmu seperti selain orang beriman, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Allah terangkan sudah. Jadi orang-orang yang menimbulkan mudarat terhadap Islam, mulut mereka aja sudah jelas menjelekkan Islam, apalagi yang tersimpan dalam kolbu mereka lebih benci terhadap Islam dan umat Islam. Kata Allah, sudah kuterangkan dengan ayat ini. Terserah kamu. Kalau bahasa Medannya, sakarepmu dewe. Saya ngomong wong Medan, ya wes ora apa-apa lah. Wong Batak iso ngomong Jawa. Itu biasa di Medan, begitu biasa itu. Bang Haji Ruslandi juga paham itu. Oke ya. Nah, larangan menjadi pemimpin meskipun dari orang tua atau saudaramu. Ini ayatnya. Ini terjemahannya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi pemimpin jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka menjadi pemimpin, maka mereka itulah orang-orang zalim. Ya Allah ya Rabb, jelas semuanya. Nih, hati-hati ke depan sekali lagi. Tanggung jawab ini. Ini bukan masalah dunia, masalah akidah. Karena Al-Quran yang menjelaskan. Istilahnya kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Gitu. Masing-masing ada pertanggungjawaban di hadapan Allah.
nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Pengen bukti, silahkan duluan. Selesai. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Oke, nah kita lihat ancaman bagi orang yang memilih orang kafir menjadi pemimpin. Wah, ngeri kali ini. Al-Quran itu isinya ada ancaman, ada kabar gembira. Sepasang dia. Jangan gembira terus, jangan ancaman terus, sepasang dia. Ini ancamannya. Yuk kita lihat. Mereka itulah orang-orang munafik. Nih, kabarkanlah kepada orang-orang munafik itu bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Siapa mereka itu? Cirinya diantaranya orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah kepunyaan Allah. Jadi ciri orang munafik itu diantaranya adalah orang Islam tapi begitu memilih orang kafir yang dia pilih. Munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik karena jelas-jelas dia kafir. Di zaman Nabi, orang munafik itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, apalagi di komplek kita ini, orang munafik masuk kemari. Pakai sorban, pakai jubah, pakai koko, pakai jas. Istrinya munafik. Cirinya dia pilih orang kafir sebagai pemimpin. Nah, itu dia. Nah, sekali lagi ya, ini kita ngaji nih. Ini ngaji nih, bukan menuduh-nuduh, bukan. Masing-masing aja kita rasakan. Lalu bagaimana Ustaz taubat? Masih ada kesempatan sebelum matahari terbit dari barat. Ntar lagi terbit dia. Selesai kita. Oke, ini larangan ini jelas. Nah, kemudian tempat mereka di neraka kalau tidak bertobat. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kekuatan. Kalau kita kembali kepada Quran, kuat kita. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dinistakan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu sama saja dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Nah, ini janji Allah, ini ancaman dari Allah. Udah jelas dia orang kafir, memperolok-olok Islam, menistakan Al-Quran. Duduk bareng di sono, ikut gabung di sana. Ya udah, kata Allah itu munafik. Kalau sampai mati gak taubat, neraka jahanam ancamannya. Nah, ini ya. Baik. Orang yang benar-benar akidahnya adalah orang yang tidak akan bergabung dengan orang kafir dan orang munafik. Kalau benar akidahnya. Ini ayatnya, ini terjemahannya. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu kuncinya itu. Kalau dia betul beriman, bertakwa kepada Allah, nggak akan peluk-pelukan, cipika-cipiki, nggak akan. Dia punya jarak. Ini enggak, cipika-cipiki, menjilat sana, jilat sini. Ya Allah, ya Rabb. Ini yang terjadi. Padahal Allah jelas melarang. Sekalipun orang itu bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, atau keluarga mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah, dan dimasukkanlah mereka itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Mereka pun merasa puas terhadap limpahan nikmat dari Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, tidak mau berkasih sayang kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Itulah golongan Allah.
Jadi dia punya benteng, dia punya prinsip. Oke. Nah, kemudian cara menjadi pemimpin dan kriterianya apa? Kita lihat. 1. Menjadi pemimpin itu tidak boleh diminta. Enggak boleh minta. Ini dalilnya hadis. Ya. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah mengatakan kepada Nabi, wahai Abdurrahman, Nabi berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi jabatan karena meminta, kamu akan diterlantarkan oleh Allah, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong Allah, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat sesuatu yang lebih baik, bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Jadi nggak boleh meminta, tolong dong saya jadikan ketua, sehingga dia berkorban, ya duit banyak lah sampai jual rumah, jual sawah. Begitu kalah, gila dia, cuman pakai celana pendek kemana-mana. Karena pengen jadi pemimpin. Itu dipasanglah gambarnya di samping got, di bawah got, semua dipasang sama dia. Kalah pula dia, habis modal. Nah, nggak boleh, itu dalam Islam nggak boleh. Kalau kamu meminta jadi pemimpin, diterlantarkan Allah kamu. Nah, tapi zaman sekarang nggak bisa. Saya di Medan itu, saya tanya lah, kok dia jadi bupati ya? Kenapa bang? Tahu sendiri kan kita kawan kita itu mafia. Memang begitu loh bang. Yang benar mafia bang, begitu kata mereka. Rata-rata mafia di sana, di Medan, di sini nggak tahu dah. Karena gitu dia, jilat sana, sogok sana, macam-macam. Ya Allah ya Rabb. Ini dalilnya. Makanya sekali-kali jangan minta jadi pemimpin, termasuk pemimpin RT, RW atau masjid. Kalau ditunjuk, ya sudah. Kalau kalian percaya, bukan berarti saya paling baik, bukan. Saya berusaha. Kalau saya khilaf, untun saya. Begitu Abu Bakar Siddiq ketika ditunjuk jadi khalifah pertama, menangis dia. Kalau sekarang enggak, begitu menang syukuran. Aneh. Nah, terus yang pertama. Yang kedua, tidak boleh orang yang lemah. Ini kalau kita memilih ini, cari yang kuat. Jangan yang lemah yang kita pilih. Nah, dari Abu Dzar dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikan aku sebagai pegawai atau pejabat? Abu Dzar berkata lagi, kemudian Nabi menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan itu merupakan amanah. Pada hari kiamat dia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena kita memilih pemimpin itu, kita lihat yang kuat. Apanya kuat? Pikirannya kuat. Kedepannya itu luar biasa, cerdas. Begitu kita pilih pemimpin. Jangan yang lemah, letoy ini, jangan. Kuat ininya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat jaringannya. Begitu caranya. Ya, misalnya pemimpin masjid kita ini, udah antum pilihlah yang kuat dia, visi misinya jelas, gitu caranya. Alhamdulillah itu. Nah, ini jelas ya. Jadi pertama tadi kalau dia jadi pemimpin nggak boleh minta-minta. Kalau kita sebagai rakyat memilihnya cari yang kuat, jelas tuntunannya. Oke. Yang ketiga, nih, berlepas diri dari pemimpin yang khianat. Ada dalilnya, nih, hadis ya. Kita lihat terjemahannya. Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan datang para penguasa. Kalian mengenal mereka, namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang tahu kemungkarannya, hendaklah berlepas diri dan barang siapa mengingkari, maka ia telah selamat. Tetapi bagi yang ridho dan mengikuti, para sahabat langsung menyela.
motong. Bagaimana jika kami perangin saja ya Rasulullah? Beliau menjawab, jangan selama mereka masih sholat. Ini begini nih, kita pilih dia, wah, ternyata dia khianat. Aduh, nggak nyangka saya udah tadi yakin betul dia itu pemimpinnya bagus. Kita pilih begini, nggak ternyata membelot dia. Apa kata kita? Aku berlepas diri dari dia. Begitu, wajib gitu. Nggak ikut-ikutan lagi aku. Begitu caranya. Karena kalau kita ikut dia, lalu kita menjilat-jilat, dapat proyek, nah itu kata Allah itu, maka kehinaan yang akan ditimpakan kepada mereka. Nah lalu bagaimana ya Rasulullah? Tadi kami pilih dia, nampaknya bagus, lalu menyimpang. Kata sahabat, bagaimana kalau kami perang? Kami bunuh? Jangan, nggak boleh. Artinya apa? Nggak boleh berontak. Ini larangan berontak itu ini. Kan ada pesta nanti, pesta demokrasi. Lewat situ atau lewat wakil kita. Nggak boleh seenaknya kita perangin, nggak boleh. Jadi Islam itu bukan agama teroris, bukan. Bagus Islam itu, ya Allah ya Rabb. Jangan kata Nabi. Kalau dia masih sholat, udah biarin aja. Yang penting kalian berlepas diri. Ingatkan bagi orang yang bisa mengingatkan. Begitu. Nggak boleh berontak. Ini dalilnya. Sama kalau kita sholat berjamaah, kita di mana misalnya, takbir Allahu Akbar. Begitu dia imam, ternyata bacaannya nggak benar secara tajwid. Kita sudah tahu, nggak boleh. Saya mau sholat sendiri, bergerak sendiri nggak boleh. Tetap secara zahir kita berjamaah, tapi secara batin kita mufarraqah. Aku nggak ikut berjamaah sama dia, aku sholat sendiri, tapi gerakan tetap ngikutin. Itu dalam ilmu fikih begitu. Begitu juga dalam politik. Berlepas diri, saya nggak ikut-ikutan. Tadi saya percaya sama dia, ternyata dia khianat. Tapi nggak boleh berontak. Ini dalilnya. Karena enak jelas. Jadi kalau kita paham Islam betul begini. Jangan ngomporin umat untuk berontak, nggak boleh. Tapi nanti pemilu, itu pilih yang cerdas, begitu. Karena sah itu kan resmi itu pemilu. Kan ada lagunya dulu tuh. Pemilihan umum telah memanggil kita. Seluruh rakyat merasa gembira. Kan begitu ada tuh. Udah lupa mungkin lagunya karena jarang disetel. Lihat di YouTube ada itu. Oke, dikit lagi. Jihad yang paling agung. Nah ini dia. Kata Nabi, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya jihad yang paling agung adalah ungkapan yang adil atau benar yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Tapi menyampaikannya dengan baik. Kadang-kadang udah baik juga ditangkap juga kita. Itu lain masalah. Udah baik juga kita sampaikan, masih ditangkap juga, dituduh teroris. Ya udahlah kalau begitu mau bilang apa? Nah, jadi nanti yang milih-milih itu di akhirat kalau nggak tobat bahaya juga itu. Iya bener, hati-hati ini. Kalau nggak tobat dia, kalau nggak berlepas diri tadi. Jadi itu, jadi datang, ada utusan, ada dewan, ada perwakilan, ngomong. Tapi kadang-kadang wakil kita juga udah masuk angin juga. Ya lain masalah itu. Udah masuk angin dia. Aduh, luar biasa lah. Itulah namanya kehidupan ya. Oke. Nah kemudian kelak dimintai pertanggungjawaban. Nih dalilnya ini. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW berkata, ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dari mulai raja atau presiden sampai menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, sampai pemimpin kepala rumah tangga, pemimpin masjid, pemimpin musola, semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah ini harus kita sadari. Jadi berat itu, luar biasa itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pengantar dari saya.
Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.